WhatsApp ini kebetulan ketemu lewat TikTok, terus kita kumpulkan jadi satu di Pasca. Tapi ada beberapa teman juga yang dari Facebook. Itu rata-rata dalam grup itu bahasnya masalah apa, Mas? Kalau untuk pembahasan sebenarnya lebih ke cabai sih, Om. Sebenarnya ada nggak maksudnya syarat-syarat tertentu, Mas? Atau mungkin harus bayar biaya tertentu atau gimana, Mas? Gratis, Mas. Gratis. Bener-bener gratis. Bener-bener gratis. Beneran, Mas, gratis? Sampai belum pernah nggak dipungut biaya sama mereka? Belum. Ya, selamat pagi para pemirsa di seluruh Indonesia, terutama untuk salam petani muda ya. Di sini kita kedatangan beberapa petani muda yang tergabung dalam kelompok apa, Mas, namanya, Mas? Kelompok kumpulan petani dari TikTok sih sebenarnya, terus kita kumpulkan jadi satu di grup WA namanya Pascap, Pasukan Cabai NKRI. Pasukan Cabai NKRI itu dari mana aja, Mas, datangnya, Mas? Itu sebenarnya buahnya sih dari Aceh sampai Merauke pun ada. Jadi seluruh wilayah kita rangkul bareng, diskusi bareng di dalam grup Pascap itu. Oh iya. Berarti ini Masnya itu adminnya? Admin, kebetulan saya adminnya. Saya Irfan dari Jogja. Terus ini ada beberapa temen. Samping ini Mas Bondan. Mas Bondan dari mana, Mas? Nah, saya dari Sleman. Sleman ya, Sleman Yogyakarta. Terus sebelah ini sih paling ganteng. Lokal Temanggung. Lokal Temanggung. Temanggungnya mana, Mas? Kedu, Mas. Kedu ya. Namanya Randy. Randy dari Kedu. Kalau yang sebelah sini, Mas? Kalau saya Muhammad Irfan dari Kebumen. Kebumen. Nggih, wong ngapak nih. Oh. Pasukan ngapak ini dari Kebumen jauh-jauh ke Temanggung itu dari sana jam berapa, Mas? Jam 5 subuh. Jam 5 subuh ya. Jam 5 subuh. Kalau Mas Bondan dari rumah jam berapa, Mas? Kalau saya tadi dari rumah jam 7 ya. Jam 7 ya. Jam 7 wis berangkat itu ya demi untuk melihat secara langsung tanaman cabai di Temanggung ya, terutama ini di lahan Mbak Wito, dan kebetulan ini Mbak Wito itu menanam tomat dan di situ ada juga cabai. Jadi tomat ditanam tumpang sari dengan cabai, dan ini para teman-teman ini penasaran melihat langsung apakah ini benar untuk membuktikan bisa enggak dengan sistem tumpang sari ini kita mendapatkan ketahanan bule yang lebih bagus daripada tidak ditanam dengan tumpang sari. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi ini grup Pascap ini terbentuknya mulai sejak kapan, Mas? WhatsApp ini kebetulan pas satu tahun ini, jadi 2023 awal dari 2023 tenar TikTok itu terus ketemu lewat TikTok, terus kita kumpulkan jadi satu di Pasca. Oh, jadi itu grup WA yang tadinya itu dari TikTok gitu ya? TikTok. Tapi ada beberapa teman juga yang dari Facebook. Itu rata-rata dalam grup itu bahasnya masalah apa, Mas? Kalau untuk pembahasan sebenarnya lebih ke cabai sih, cabai sih. Cabai. Aktif ya rata-rata di sini, aktif semua ya. Mungkin dari Mas Bondan dulu. Mas Bondan itu di rumah nanam apa, Mas? Kalau saya di rumah, sekarang nanamnya apa ya namanya, cabai ya. Cabai. Khususnya horti lah. Horti ya. Itu ya. Itu di daerah Sleman. Iya, di daerah Sleman. Untuk daerah sana kendala yang dihadapi apa aja, Mas? Kalau saat ini ya seperti permasalahan umum di dataran rendah lah. Apa tuh? Gemini ya? Gemini ya, bule ya. Itu sampai sekarang belum ada obatnya apa gimana? Belum ada, walaupun udah dapat banyak masukan. Itu sampai saat ini tetap belum bisa mengatasi lah. Jadi permasalahan yang ada di sekitar kita itu dibahas dalam grup mungkin gitu ya, Mas, kurang lebihnya. Ya. Ada nggak solusi dari grup itu yang membahas masalahnya jenengan itu, Mas? Misalkan masalah bule, masalah itu ada nggak yang ngasih saran atau apa, itu ada nggak teman-teman di sini? Ya ada banyak lah ya. Gitu. Kalau Mas Randy, kendala yang dihadapi dalam menanam itu apa, Mas? Untuk selama ini sama, Pak. Gemini. Tetap Gemini. Mas Randy nanamnya di dataran rendah. Di dataran rendah, Temanggung ya, Mas? Yang bawah. Soalnya Kedu kan ikutnya dataran rendah. Oh, ada yang sawah, ada yang gunung mungkin ya. Mas Randy itu termasuk yang di dataran sawah gitu aja ya. Di daerah pegunungan, cuma di datarannya sawah. Kalau Mas Irfan itu di daerah mana, Mas, nanamnya? Daerah dataran rendah juga. Dataran rendah 20 juga. mdpl. 20 mdpl. Tapi kemarin sempat nggak ditanami cabai atau sayuran yang lain, Mas?
Cabai pernah ya? Iya. Bagus hasilnya Mas. Iya, alhamdulillah akhirnya bagus walaupun kemarin bulan 8 itu sempat kena serangan trip sama tungau. Sekarang sudah panen? Sudah, Pak. Sudah ya. Berarti ini kendalanya tetap kurang lebihnya itu di seputaran trip gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk Mas Irfan sendiri menanam cabai di Kebumen itu kan jarang sekali ya Mas ya? Jarang banget. Bahkan saya sendiri itu. Oh, dalam satu desa mungkin hanya jenengan aja yang nanam ya? Iya, Itu betul. nun sewu Mas, untuk menghadapi kendala-kendala itu biasanya sampean itu punya konsultasi atau gimana Mas? Ya, kalau konsultasi saya kan saya biasanya di grup Pascap itu, kalau enggak langsung japri. Terus biasanya juga main langsung ke tempatnya Mas Irfan. Oh, Di jadi ini Kulon adalah Progo salah biasanya. satunya juga untuk menyurvei secara langsung ya, Betul, melihat betul. secara langsung. Kira-kira ada perbedaan nggak Mas untuk masalah teknik tanam antaranya di Temanggung ini dengan di tempat ini? Menurut saya jauh ya Pak. Soalnya sana juga susah air lah. 6 bulan lah hitungannya nggak ada air hujan turun. Ya, Terus juga sumur pada kering lah, susah. Jadi untuk konsultasinya tetap itu di grup. Oke ya. Nah kalau yang jawab grup itu siapa Mas sebenarnya Mas? Sopo Pak Ton sing Ya ngomong? terserah ya. Kalau untuk yang jawab grup sih sebenarnya yang pas selo aja sih Om. Jadi siapa yang selo biasanya dijawab situ. Soalnya nanti kalau mengandalkan 1-2 orang nanti juga masukannya kurang sih. Jadi lebih ke diskusi, dalam grup itu diskusi. Diskusi. Mas Randy, sudah belum menemukan solusi di dalam grup itu? Untuk saat ini belum Pak. Belum. Terutama kendalanya di bule itu tadi, di grup belum ada solusi. Ya udah ada, saya tekan tanya di grup, misalnya kayak tanya Mas Irfan coba di sini pakai ini, tapi kadang ada yang kayak kurang pas ya sama jawabannya mungkin ya. Terus tanya lain, misal kayak tanya Mas Bondan atau tanya Mas yang lain, terus ada yang jawab gitu loh. Tapi pernah nyoba tak aplikasi, untuk saat ini juga belum Pak. Oh, belum ditemukan di dalam grup solusinya. Iya. Mungkin kita tanyanya ke Mas Bondan ini, sebenarnya untuk Mas Bondan ini untuk di grup itu dibilang sudah senior ya. Mas Bondan sendiri gimana Mas untuk menanggapi para anggota yang tanya-tanya gitu Mas? Umat ya Mas. Sebenarnya saya sendiri itu juga masih pemula, cuma agak sedikit aktif aja. Ini kan Mas Bondan juga kelihatannya di Facebook juga aktif banget Mas. Nama Facebooknya apa Mas? Nama Facebooknya Bondan Satria Yudi. Bondan Satria Yudi ya. Nanti bisa disertakan di sini ya, Ya, untuk namanya ya. Kalau Mas Irfan, nama Facebooknya apa Mas? Mas Irfan nama Facebooknya Petani Arah Kiblat. Oh, kelihatannya ada Sama. YouTube juga ya. Ada Subscribernya berapa Mas? 100 orang. Wah, berarti masih sedikit ya. Masih pemula, masih pemula. Ya, walaupun di YouTube itu masih sedikit, tapi yang penting di grup itu aktif itu aja, nggak masalah lah. Jadi untuk Mas Bondan Mas Bondan itu kan di grup itu kelihatan aktif ya Mas ya. Ya. Ada nggak untuk solusi-solusi para anggota itu yang minta dibantu untuk mengatasi masalah bule itu Mas? Kalau untuk masalah bule sebenarnya masih sulit ya, cuman sampai saat ini itu memang masih dalam tahap riset terus ya. Ya. Begitu. Salah satunya ya yang pertama itu tetap olah lahan itu harus benar dulu. Harus diperhatikan dari segi olah lahannya ya. Yang kedua penggunaan bahan aktif itu juga harus Rolling gitu. harus di rolling dan juga harus tepat ya. Gitu. Artinya untuk penggunaan pestisidanya juga kita benar-benar harus milih-milih gitu ya, Ya mungkin betul. Kalau Harus tepat dosis ataupun tepat waktu. begitu. Ya. Jadi, nah untuk masalah nutrisi mungkin Mas dari segi nutrisi ada nggak usaha-usaha untuk tertentu? Nutrisi yang sekarang banyak dipakai dalam pertanian cabai yang untuk mengendalikan bule ada nggak? Kalau untuk saat ini di cabai itu petani itu sekarang itu dia jarang menggunakan pupuk mikro. Ya. Jadi Mas Bondan sendiri pakai tapi? Pakai. Oh jadi pupuk mikro itu menurut Mas Bondan agak bisa menghambat ya mungkin Ya, perkembangan secara betul. bule ya. Oke. Jadi yang disampaikan Mas Bondan itu sama Mas Randy itu ditangkap nggak Mas? Untuk pupuk mikro itu
Belum. Ya. Belum. Jadi dari tetuanya ini sudah menganjurkan penggunaan pupuk mikro, misalnya seperti Tapi itu. kan saya kan belum terlalu memahami antara pupuk mikro itu seperti apa gitu. Jadi inilah fungsinya sebuah grup itu untuk membahas di sini ya, membahas permasalahan cabai. Mas, sebenarnya untuk anggota grup itu ada berapa sih, Mas? Kalau total terakhir itu anggota grup sekitar 130-an. Sebenarnya lebih sih Om, cuma ada beberapa yang mungkin keluar nggak sejalan atau gimana, terus mungkin karena kurang aktif, terus akhirnya pada keluar. Tapi ada beberapa juga yang sempat mau dimasukkan ke grup. Berarti termasuk lumayan banyak ya segitu itu ya. Yeah. Di situ tiap hari ada interaksi terus, Mas. Setiap hari, bahkan Setiap jam. beberapa Setiap jam. hari, setiap jam pasti bunyi grupnya. Oh ya, jadi ini saya lihat aktif-aktif banget di grup itu. Dan pembahasannya ya macam-macam ya, Mas. Kadang kita Macam-macam. juga bercanda juga mungkin. Macam-macam. Kalau semisal ada yang tanya serius pasti kita jawab, tapi ada beberapa teman juga yang sudah istilahnya sudah bisa tanam cabai sendiri, itu biasanya sering bercandaan sih. Cuma kalau ada yang tanya serius pasti kita jawab. Oh gitu. Berarti mungkin Mas Randy kurang aktif, Mas. Soalnya kan kalau saya kan fokusnya di lahan, Pak. Kayak misal tanaman saya ya nggak sombong. Berapa, Mas? Agak banyak. Tanam berapa, Mas? Sekitar berapa ya? 15 ribuan. 15.000. Dan sekarang kondisinya Terus bule kami, Mas. Yang nggak kena bule dari 15.000 itu berapa? ya kan itu bertahap, Pak. Dari 5.000 dulu. Misal tempat sini 5.000, terus tempat sana 5.000, tempat sini 5.000. Itu step-step. Misalkan tempat ini bulan Januari, terus tempat ini bulan Maret gitu. Buat step-step biar apa? Panen itu jalan terus loh. Tapi nggak sesuai prediksi karena terserang bule. Pertama kena bule dari kecil. Tadinya itu awal mungkin karena tanah atau apa kurang tahu juga saya, soalnya masih awam di dalam dunia pertanian. Tadinya itu bekas lahan cabai, terus nggak saya olah lahan lagi, langsung saya tantepin. Terus apa kok dari kecil itu udah Kelihatan bule. terkenal. Dan itu sampean berusaha mencari solusi di dalam grup dan akhirnya tetap bule juga. Saya tanya sama Mas Bondan, Ya. tapi nggak saya pakai. Saya tanya sama Mas Irfan, saya pakai kok kurang. Nanti tanya lagi ya, baru pakai. Masih belum ketemu. Sekarang itu kan sebenarnya ada beberapa itu opsi itu, ada beberapa varietas yang tahan virus. Mungkin ada juga Mas hal baru itu saya dengar juga tahan virus. Nah ini kebetulan Mas Irfan di grup nanam hal baru ya, Mas? Iya. Ada yang kena bule apa enggak, Mas? 0. 0% ya? Iya, 0%. Hal baru tahan bule lah, nggak ada yang kuning sama sekali. Untuk masalah pemasaran untuk cabai hal baru itu di Kebumen itu kan jarang penanamnya, Mas. Itu gimana, Mas? Ada sih pengumpulnya, maksudnya narik juga. Oh, Selain ori dia narik juga buat lokal, pasar lokal. Ya. Nah ini Mas Irfan itu berhasil loh, Mas. Dia petani pemula satu kali konsultasi di grup langsung jadi. Kenapa sampean enggak itu? Soalnya dia idealis oh. Pokoknya nek ratifikator tegak ora. Terlalu fanatik dengan apa? Varietas yang sudah ada. Varietas yang sudah saya pakai lah. Misalnya, Berarti ini terlalu pede mungkin ya. Jadi rumpang sana wis canggih nang ngene grup, ayo aku nahan nandure yang enggak tahan itu pun enggak masalah. Yang penting saya punya backingan Mas Irfan. Tapi ternyata aplikasinya enggak sesuai dengan harapan. Nah, itu berarti untuk Mas Bondan. Ya. Mas Bondan itu dari varietas-varietas yang ini bermunculan yang baru ini yang tahan virus itu sudah mencoba belum, Mas? Sudah, Mas. Yang dicoba apa, Mas? Kemarin yang dicoba itu tapi apa pertumbuhannya anu lah, Gimana? apa Kurang. bakal buahnya sulit Oh, nyantol gitu. iya. Dan karakter tanamannya memang terlalu tinggi lah. Oh, terlalu tinggi. Jadi ini mungkin karena varietas ini adalah jenis baru ya. Jadi mungkin dari perusahaan ini memang mungkin nantinya akan ada perbaikan seperti itu, mungkin seperti itu ya, Mas? Harapannya seperti itu nanti. Tapi benar-benar tahan, Mas, untuk masalah virusnya, Mas? Kalau untuk masalah virusnya tahan, hanya saja di layu ya. Dia anu lah,
masih kurang kuat. Oh Begitu. gitu. Berarti ada kelemahannya di situ ya. Iya. Kalau yang di pengalamannya Mas Irfan yang menanam di Kebumen itu untuk masalah layu itu gimana? Terus terang kurang tahu kalau itu. Soalnya ini Pak, saya nanam itu di penghujung musim hujan. Jadi ibaratnya tanaman pas masuk ke generatifnya itu di masa kemarau. Jadi belum tahu Pak. Betul. Jadi belum bisa Menilai. menyimpulkan ya, Iya, gitu betul. karena kemarin nanamnya di musim kemarau. Tapi intinya dengan beberapa jenis tanaman yang tahan virus ini ternyata untuk ketahanan virusnya bisa dibuktikan ya bahwa benar-benar di lapangan itu virusnya sedikit. Mungkin kurang lebih seperti itu Mas. Betul. Dari grup itu yang nanam tahan virus itu sekitar berapa anggota Mas? Kalau di dalam grup sepengetahuan saya yang tanam untuk tipikal yang toleran virus itu masih sedikit sih Om. Soalnya kebanyakan teman-teman itu pacuannya pada harga jual pasca panen, itu lebih ke tipikal tegak. Padahal teman-teman kan juga bisa memikirkan opsi kedua, kalau tipikal yang tahan virus itu walaupun harganya di bawah itu nanti dia tertolong sama produktivitas. Menurutku gitu sih. Oh, jadi yang saya tangkap itu kurang lebihnya berarti kalau yang nggak tahan virus itu tanamannya kuning tapi produktivitas dan harga jualnya bagus gitu ya Mas? Ya. Mas Randy sendiri untuk yang kuning itu masih bisa berbuah apa enggak? Masih. Tetap bisa. Alhamdulillah masih, meskipun tidak pas semua. Panen juga. Panen. Untuk layu? Layunya aman kalau layu. Aman. Jadi untuk yang belum tahan virus ini minusnya itu kena kuning. Tapi tahan layu. Panenannya larang gitu kan? Ya kan kurang lebihnya seperti itu, tapi kuning gitu aja. Lah itu ya berarti kan nanti kalau perusahaan benih ini bikinnya sempurna Mas, mungkin tidak akan terjadi lonjakan harga. Lah kalau semuanya panen nanti panen raya ya 5.000 semua Mas. Kurang lebih kan seperti itu. Jadi kan ini menjadi sebuah tantangan untuk kita ya, berarti bagaimana caranya mengelola tanaman cabai itu sebaik mungkin. Mungkin kurang lebihnya seperti itu ya. Untuk yang Mas Bondan, Iya. yang tahan virusnya itu sudah panen belum Mas? Udah. Di harganya memang benar-benar selisih sama dengan Mas Randy ini, tidak bisa masuk di kelasnya Mas Randy ini. Selisih Mas, karena varietas tahan virus ini sampai saat ini dia daya simpannya masih belum bisa sebagus yang Dari sebelumnya iya gitu. yang ramai di pasaran. Ya bisa dibilang untuk saya lihat itu bahkan di grup ya kita bicarakan, bukan kita menyebutkan merek, tapi memang di situ di harga lelang itu untuk tertingginya di varietas apa? Varietasnya tetap di tipe tegak ya, yang apa namanya? Ori ya, gitu Iya, aja ya. yang ori. Gitu. Kita sebut aja Ori 212 karena ini adalah sebuah varietas yang di grup itu sering banget muncul. Iya. Dan itu memang benar-benar beda ya Mas selisih harganya. Selisihnya beda lumayan Mas. Berapa Mas? Sampai ya 3 sampai berapa? 5.000-an ya? 3 Iya, sampai iya, 5.000 di betul. saat harga orinya berapa? Di saat harga ori 30-an ribu. Saat ini berapa Mas? 30-an ribu. ya 3 bulan. 30-an ribu untuk tipe tahan virusnya diselisih 3 sampai 5.000. 5.000. Ribuan. Artinya kita bisa perkirakan mungkin 10% gitu ya Mas. 10%. Itu alasannya itu tadi Mas. Ya, daya simpan. daya simpan. Terutama di situ. Untuk Iya. ukuran buah. Ukuran buah sebenarnya relatif sama ya. Dari bentuk. Dari bentuknya relatif sama juga, hanya di ketebalan kulit. Ya. Ketebalannya kulit itu beda sehingga nanti ketika disimpan itu agak kurang tahan. Iya, betul. Ya, oke. Terus begini Mas, ini kan jauh-jauh pada datang ke Temanggung ya. Melihat kondisi lahan di Temanggung ini kurang lebih seperti apa Mas? Mungkin bisa diceritakan dari Mas siapa dulu? Mas Randy dulu mungkin. Ini Mas, ini kan sama-sama Temanggung loh Mas. Sampean bedengannya sama enggak dengan yang di rumah? Setengah ya Pak. Maksudnya setengahnya gimana? Lebih tinggi gitu. Lebih pendek. Oh jadi bedengannya lebih pendek dari ini. Kurang paling berapa ya? Ya ini pendek lagi lah. Oh sekitar 40 cm mungkin ya. Kalau melihat itu versinya buline sampean itu, kalau saya nilai itu Mas Bondan tadi kan bilang salah satunya itu adalah karena olah tanah. Mungkin setelah sampean lihat di sini
itu ada kesalahan dari olah tanah sampean? Kemungkinan besar diolah lah. Kemungkinan. Yang jadi kelemahannya sampean kira-kira apa? Kelemahan Maksudnya itu kesalahannya di mana untuk olah tanahnya? kesalahannya karena nggak saya bongkar lagi, Bu. Soalnya kan 2 kali nggak dibongkar lagi, Bu. Misal pertama tanam berhasil, terus keduanya nggak saya olah lagi, cuman langsung saya tanam di tempat itu lagi gitu loh, Pak. Jadi dari kecil tuh langsung pertama ya sekitar 15 hari itu udah kelihatan kuning-kuning gitu loh, Pak, daunnya. Oke, jadi ini penting banget ya Mas Bondan ya untuk pengolahan tanah ya Mas Bondan. Iya. Gimana Mas Bondan? Bisa dijelaskan lebih lanjut Mas? Kalau dari saya sih yang utama itu ditambahi lagi apa? Dekomposernya ya. Ditambahi pupuk lagi begitu kurang lebihnya. Kalau pupuk lagi ditambahi juga bagus. Yang penting itu dipindah ya. Apa? Lubang tanam. Lubang tanamnya dipindah gitu. Kemarin dilakukan pindahan lubang tanam apa enggak Mas? Enggak. Masih di lubang yang sama. Oh, berarti virusnya tes di situ, Mas. Soalnya kan punya saya itu kan gini, tanamannya ini. Terus pemupukannya di sekitar sini untuk jarak tanam itu sekitar 50 cm. Terus untuk lubang pupuk susulan itu 10 cm. Terus main bocor sama main tiga. Berarti untuk lahan janda menurut versinya Mas Bondan itu sebenarnya untuk terhadap bule itu nggak begitu pengaruh, Mas. Kalau dari Mas Irfan sendiri yang dari Kebumen yang pernah nanam tahan virus, dari segi benih gimana Mas pendapatannya? Dari kalau menurut saya dari segi benih sih, kalau yang tahan virus kan menurut saya bagus, tapi kalau yang toleran tetap kan masih ada yang kena. Terus juga menurut saya juga kalau terkait Gemini itu daerah endemik, kalau emang endemik gampang terserang. Tapi kalau yang belum, apalagi jarang yang menanam cabai seperti tempat saya ya, alhamdulillah masih tidak terlalu jadi masalah kalau Gemini. Nah ini untuk daerahnya Mas Irfan Mas, gimana Mas soal Gemini Mas? Ini belum ditanya loh. Daerah saya daerah kandang Gemini. Ini kan Mas admin ya, mestinya kan tahu dari permasalahan-permasalahan anggotanya itu gimana nih? Sebenarnya kalau masalah tahu atau enggaknya sih tahu juga sih Om. Cuma karena apa ya, bisa dikatakan fanatik lah, hampir kayak Mas Randy lah, fanatik, tapi tetap pengen nyoba apakah masih bisa. Soalnya musim kemarin itu teman-teman yang tanam tipikal tegak itu sudah aman. Nah terus untuk musim ini saya coba tanam tipikal tegak, ya masih ada bulenya 1-2, cuma nggak separah yang tahun kemarin. Artinya untuk virus Gemini itu poin pertama itu adalah tetap diolah lahan, nutrisi, dan yang terakhir itu ada opsi sekarang itu tanaman dengan menggunakan benih yang sudah tahan. Mungkin begitu ya Mas ya. Dan itu sudah terbukti memang benar-benar tahan. Contohnya di belakang saya ini kan bisa pemirsa lihat ini. Mungkin teman-teman juga bisa melihat sendiri, ini di sini ini tipenya tipe tegak, tapi di sini tidak ada yang kuning karena menggunakan benih yang tahan virus. Akan tetapi untuk pasar ternyata belum mau menerima, mungkin begitu ya Mas? Iya. Nah, jadi harapannya petani Mas sekarang, dari Mas Bondan dulu, nanti diurut. Harapan petani gimana? Untuk mungkin di pasar atau untuk perusahaan benih atau untuk pemerintah atau untuk semuanya lah, silahkan. Ya semoga dari perusahaan benih itu bisa semakin berinovasi ya. Untuk menciptakan benih-benih yang berkualitas lah begitu. Ada upgrade gitu istilahnya ya, supaya benihnya ini benar-benar bisa diterima oleh petani dan pasar, mestinya seperti itu ya. Oke, dari Mas Irfan ada nggak pesan-pesan tertentu untuk para teman-teman yang melihat video ini Mas? Kalau dari saya mungkin kesan-pesannya bagi teman-teman petani muda, tetap semangat, jangan menyerah, apapun rintangannya pasti ada solusinya. Jadi kalau bukan kita mau siapa lagi yang menjadi petani? Semangat, semangat. Dengerin Mas, ini Mas admin loh ini. Panutan ya. Dari Mas Randy ada nggak yang mau disampaikan untuk para pemirsa? Saat ini kemungkinan ya bagi para pemuda lah, generasi muda mungkin kita
ciptakan apa ya motivasi yang baru itu Bapak. Kayak misal punya Mas Bondan apa hortikultur ya? Ya. Yang itu apa? Tanaman ya. Dibikin nggak bikin panas atau gimana gitu cara ditempati gitu. Artinya di sini ada beberapa inovasi dari segi teknik tanam mungkin seperti itu ya. Betul. Oke, jadi harapannya itu nanti grup ini tetap berkembang dan apa namanya menjadi wadah tentunya untuk berkomunikasi begitu ya. Dari Mas Irfan ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan ke petani yang lain, Mas? Kalau pesan saya sih terus terang untuk petani muda yang ada di Kebumen khususnya karena masih jarang yang nanam cabai. Kalau pesan saya ya ayolah ganti tanaman yang lainnya, mesti nyoba-nyoba tanaman yang lainnya, jangan stuck ataupun fanatik sama tanaman tersebut, nyoba-nyoba tanaman yang lain supaya nanti bisa jadi daerah hortikultura seperti daerah Sleman dan lainnya. Cocoknya ini jadi ketua RT berarti. Pak RT. Pak RT ya, Pak RT untuk mengurusi masalah hortikultura di Kebumen. Oke, itu ya untuk para pemirsa itu yang terutama di daerahnya Kebumen. Mungkin kalau mau japri itu nanti bisa mengikuti akunnya Bolo Tani di Kebumen. Mau main-main juga boleh. Kalau akunnya Mas Revi namanya apa, Mas? TikTok aja ya. Sampean mungkin kurang aktif, Mas. Ini aja yang Mas Ren Irfan itu pemula loh, ini satu kali tanam langsung berhasil. Sampean orang Temanggung, wah ini saya juga ikut bertanggung jawab ini. Beban mental. Soalnya kan tanamannya yo gimana ya, terlalu fokus di lahan toh. Terus kalau pagi siang kan di apa lahan. Terus jadi tidak sempat pegang HP. Enggak sempat, misal paling kalau misal ada apa ya, saya kendala kayak tomate kok kayak gini, cabai ini kok kayak gini, baru saya tanya. Kalau tanya masih bisa diatasi sendiri ya, saya atasi sendiri. Berarti yang saya tangkap itu tetap Mas Randy ini kurang aktif, Mas, dalam grup ini, Mas. Sebenarnya gini, Mas, untuk menjadi anggota grup itu sebenarnya ada nggak maksudnya syarat-syarat tertentu, Mas, atau mungkin harus bayar biaya tertentu atau gimana, Mas? Nggak ada sih, Om. Nggak ada bayar nggak ada, gratis. Benar-benar gratis. Benar-benar gratis. Jadi bagi teman-teman yang mau ikut, monggo nanti bisa japri ke saya, DM lewat TikTok ataupun lewat YouTube juga bisa. Nanti tinggalin nomor HP, kota asal sama namanya. Wis gitu tok, nanti tak masukin. Jadi syaratnya sangat mudah ya. Gratis. Gratis nih. Beneran, Mas, gratis. Sampean belum pernah nggak dipungut biaya sama mereka? Belum pernah. Jadi ini adalah grup gratis, yang penting kita ada aturannya ya. Aturannya gimana, Mas? Kalau untuk aturan sih sebenarnya yang penting taat hukum lah intinya, Om. Sopan mungkin ya. Sopan, taat hukum, nggak kriminal, terus yo gitu lah pokoknya. Pokoknya yang penting nanti bisa menjadi wadah komunikasi gitu. Masalah harga mungkin di-share juga nggak, Mas, di grup, Mas? Wah, kalau masalah harga hampir setiap hari Om kita nge-share. Mas Bondan terutama setiap keluar nota lelang itu pasti nge-share. Jadi minimal ada di situ, ada kita tahu lah ya, untuk harga standar. Bisa acuan untuk harga standar per hari itu khususnya cabai. Hari ini berapa, Mas Bondan? Tadi malam Sleman itu 39 yang ori. Ori 39. Ya. Di bawah kelas ori ya lagi. Di bawah kelas ori itu RM itu kalau nggak salah di angka 35. 35. Ya. Untuk yang lain? Untuk yang lain Elektra itu 8.500. Duwe panenane ngumet. Panen, pesona panen tapi ngumet. Itu bener-bener 8.500, Mas. Itu malah di bawahnya, Om. Di bawahnya. Kebetulan kan aku tanamnya varietasnya itu kalau orang lokal nyebutnya itu banci. Jadi dia nggak masuk CMK, nggak masuk CMB. Jadi notanya di bawah CMK. Malah di bawah itu. Di bawah CMK. 6.000 per kilo. 6.000 per kilo. Nah, masalah soal pasar, Mas. Untuk harapan kepada pemerintah gimana, Mas? Mungkin bisa disampaikan. Untuk pasar itu sebenarnya kalau untuk pemerintah banyak sih, Om, harapannya. Pokoknya kalau pas posisi deflasi kayak gini itu mbok yo ikut cawe-cawe lah, jangan pas inflasi tok operasi pasar. Nah, kalau operasi pasar pas inflasi yo petani gerung-gerung. Operasi pasarnya pas posisi kita terpuruk, harapannya
bisa dibeli sama pemerintah lah dengan harga yang wajar. Ya, kita nggak minta lebih Muluk-muluk, muluk itu enggak ya. betul. Yang penting untuk operasional, untuk membeli benih, membeli pupuk dan biaya tiap harinya itu masih dapat Masih keuntungan. Mungkin Betul, kira-kira betul, seperti betul, itu ya. betul. Ya, jadi mungkin itu keluhannya sama ya Mas ya. Karena petani nanamnya harga tetap bagus, mestinya kan Betul. seperti itu supaya nanti biaya produksinya juga akan tutup gitu ya. Betul. Nah, mendapat keuntungan dan ini juga sekaligus sebagai penyemangat untuk para petani muda supaya mau bertani gitu. Betul, Karena betul, di negara kita ini terutama adalah sekarang adalah generasi mudanya itu jarang ya Mas Ya, yang mau bertani. jarang. Jadi jarang sekali ada petani-petani muda seperti ini yang berkreasi, menciptakan ide-ide. Namun sayangnya untuk hasil outputnya sekarang ini masih kurang. Mungkin kurang lebih seperti itu untuk kesimpulan hari ini. Iya. Oke. Jadi untuk sekali lagi nanti yang mau bergabung dalam grup boleh ya, nanti bisa menghubungi, ini saya sertakan nomornya Mas Irfan di sini. Atau di deskripsi nanti supaya bisa menghubungi admin untuk lebih lanjut membahas masalah grup pertanian supaya pertanian di Indonesia ini semakin berkembang. Amin, 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 amin. Kurang lebih mungkin seperti itu ya Mas pembicaraan kita hari ini. Siap. Oke, terima kasih banyak Mas atas kehadirannya di Warta Tani TV. Mas, Siap. untuk salam terakhir Mas untuk para pemirsa semuanya. Salam Warta Tani TV, salam petani Indonesia. Salam Warta Tani TV, channelnya Petani Indonesia. Sampai jumpa lagi di video-video kita selanjutnya.